Halo sanak semua, kita jumpa lagi di channel Firdaus Abi. Channel ini akan menyampaikan informasi-informasi inspiratif untuk kita semua. Yuk, tetap di sini. Kan biasanya rata-rata kan orang pakai bersamaan sesudah Isya langsung ke tarawih gitu. Iya. Contohnya saja di sini di Masjid Raya Lubupadan ini, di sekitar masjid itu ada 4 surau. Ada 4 surau di sekitar masjid. Ya. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak Firdaus Abi, pada pertemuan kali ini kami akan membawa dan sanak semua ke sebuah daerah yang mempunyai keunikan dan keaslian yang tersendiri. Kami akan membawa dan sanak ke sebuah nagari di Sumatera Barat, tepatnya di Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2x11 6 Lingkung. Bukan tanpa alasan kami membawa dan sanak ke sini, karena di wilayah ini ada sesuatu kebiasaan masyarakat yang sangat menarik dan tergolong unik. Untuk bisa mencapai Nagari Lubuk Pandan ini, jika dihitung dari Kota Padang, tidak butuh waktu lama. Paling hanya sekitar 30 hingga 40 menit bisa ditempuh dengan perjalanan darat. Wilayah ini tidak terlalu jauh dari kawasan Bandara Internasional Minangkabau atau BIM di Padang Pariaman. Coba dan sanak perhatikan video ini. Sekalipun ketiga bangunan ini berada dalam wilayah yang bersebelahan, namun hakikat dan status kepemilikannya berbeda. Tiga bangunan ini dimiliki oleh 3 pemilik. Bangunan di tengah adalah masjid milik Nagari. 2 bangunan di sebelahnya adalah surau kaum. Persis di depan ketiga bangunan ini ada satu lagi surau kaum. Dan tak jauh di belakangnya ada lagi satu surau kaum. Artinya di sekeliling masjid ada surau. Malah ada 4 surau. Pemandangan di Nagari Lubuk Pandan ini merupakan pemandangan yang biasa dan sudah umum terjadi di wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Namun bagi masyarakat lain, ini sesuatu yang agak berbeda. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ternyata di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, yang masyarakatnya beragama Islam, mereka memiliki beragam tempat ibadah dan fungsi yang berbeda. Secara umum, tempat ibadah mereka disebut surau. Secara spesifik, mereka menyebutnya dengan surau kaum. Selain surau kaum, ada surau guru, serta masjid Nagari. Ketiganya memiliki fungsi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak Firdaus Abi, pada kesempatan kali ini, saya akan bawa dulu sanak ke sebuah nagari di Sumatera Barat, tepatnya Nagari Lubuk Pandan di Kabupaten Padang Pariaman. Kita akan bicara banyak hal berkaitan dengan fungsi-fungsi masjid, fungsi-fungsi surau, yang ternyata ada hal-hal menarik yang perlu kita ketahui. Karena pada satu sisi, ada juga yang menyebut banyak keanehan di Padang Pariaman ini. Tapi apakah itu sebuah keanehan atau bagaimana? Kita ungkap dalam pertemuan kali ini. Saya bersama Pak Nasruddin, Ketua Basa. Beliau ketuakan di Nagari Lubuk Pandan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana Pak kondisi sehat Pak? Alhamdulillah. Pak Datuk, mungkin pertama kami ingin tahu dulu Pak,
Desa Pelaksanaan Limpung, Kabupaten Padang Pariaman, Ya. khususnya Lubuk Pandan. Kenapa sekeliling Masjid Raya ada surau? Ya. Ya, sekeliling masjid ada juga Ada surau. surau. Kalau nggak salah saya mendengar tadi itu, contohnya saja di sini di Masjid Raya Lubuk Pandan ini, di sekitar masjid itu ada 4 surau. Ada 4 surau Iya. di sekitar masjid. Ya. Ya. Jadi itu menurut tradisi. Kalau di Masjid Raya itu didirikan tarwih, artinya bisa kosong, surau kaum itu bisa kosong. Tidak ada orang yang akan salat tarwih di surau kaum masing-masing. Oh, berarti surau yang 4 di keliling masjid itu kaum. Kaum. Ah. Milik itu, kaum. Kaum itu berarti berdasarkan suku. Berkaitan suku. Setiap suku di Lubuk Pandan atau Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan Nusa Desa Pelaksanaan Limpung, setiap kaum itu memiliki satu buah surau kaum. Masyarakatnya wajib sholat ke surau kaumnya. Kalau misalnya saya bersuku Tanjung, Ke surau Tanjung. surau Tanjung. Hmm. Oh, gitu. Kalau diadakan di Di- Masjid Raya, Masjid Raya ini masjid ya, Nagari. Masjid Nagari, Ah. harapannya surau kaum itu kosong. Oh, gitu. Tidak ada yang menyolati itu. Nah, kenapa ada namanya istilah seperti itu, Pak? Ada surau kaum dan ada surau Nagari atau masjid Nagari ini. Kalau masjid Nagari, kalau surau bikinan kaum. Oh, gitu. Jadi kaumnya berkumpul di suraunya. ibadahnya di suraunya, Iya. sehingga mereka satu keluarga berarti. Satu keluarga, satu penghulu, satu datuk, satu kaum. Sehingga Surau. apapun yang dibahas soal kaumnya itu bisa Di suraunya sehingga orang suku lain tidak tidak tersinggung bisa ikut. dan tidak tersinggung. Tidak. Misalnya saya Tanjung, Iya. apa itu suku Koto. Koto. Lalu misalnya kami membahas soal suku kami, tersinggung tidak atau suku lain tidak terganggu ya, begitu. Insya Allah Pak tidak terganggu. Oke. Nah, kalau yang Masjid Nagari ini Kalau Masjid Negeri gunanya itu untuk sholat mendirikan Jumat saja. untuk Jumat saja. 5 waktu sehari-hari tidak. Tidak ada. Mana yang lewat waktu masuk silahkan sholat sendiri di Oh, dalam. tapi kalau siapa yang datang boleh. Boleh. Ya. Ya. Berarti di surau kaum itu Jumatnya tidak ada. Nggak ada. Oh. Kalau hari Jumat itu seluruh kaum yang ada di negeri Lubuk Pandan Bersatulah Jumatnya di. bersatulah di Masjid Raya itu. Oh, oke. Jadi fungsinya Nagari. Fungsinya Nagari lagi. Nagari ya. Bertemulah seluruh orang Seluruh Nagari. alim ulama, cerdik pandai, imam khatib, labai pegawai, penghulu segala macam pemuka masyarakat waktu hari Jumat itu di masjid itulah semua. Ya. Oke. Itu sudah 2 kita bahas. Kalau surau guru, Seperti surau guru, ya. seperti sabut Bapak tadi, mukti katanya. Ya. Itu ada orang yang diserahkan anak surau Ya. menuntut ilmu, satariah. Satria. Oh, itu yang surau guru. Surau Jadi, guru. surau itu ada guru khusus. Ada guru khusus tetap, Orang suku lain boleh, Oh, boleh bebas. boleh. Aha. Oke. Ya, orang Jawa boleh, orang mana juga boleh. Tapi kalau di surau kaum tadi Pak, kira misalnya saya tersesat, katakanlah saya tidak orang Pariaman, saya lewat waktu sholat masuk, saya ikut situ boleh juga? Silakan, Oh. tidak apa-apa. Oh gitu. Oh, iya. Tapi secara umum peruntukannya untuk kaumnya. Untuk emang? kaum. Oke, sip. Nah, lalu kaitan dengan tarawih Pak, ada perbedaan juga jadwal pelaksanaannya. Iya, waktu. Ya, kenapa ini Pak? Ini menarik juga. Ini Nih. kan. Kan biasanya rata-rata kan orang pakai bersamaan dia sudah isya langsung ke tarawih gitu. Iya. Oh ya Pak, pertanyaan Bapak bagus. Karena di kampung kita ini sholat tarawih itu tidak semata-mata waktunya sama, ada perbedaan. Iya. Ada yang 8, Ya. Ada jam yang- 9, Ya. ada jam 10, ada yang sudah jam 1 Pak, ada. Oh, ada juga yang sudah. Ada. Ini menarik. Iya. Bagi ceritanya Pak. Bagi ceritanya Pak. Yang sudah jam 1 itu rekatnya 23. 23. Nah, Kenapa mereka pilih Itu- jam 1 Pak? karena kesunyian, Oh. khusyuk. Itu biasanya yang muda-muda atau yang sudah berumur? Semua. Oh, semua juga? Iya. Oh, oke.
jam 1, Ya. berarti tidak terlalu banyak orang biasanya. Banyak Pak kalau di Surakaum. Oh, di Di Surakaum ini jam 1 kami sudah penuh Pak. Oh, jam 1 itu baru penuh. Woi. Penuh. Itu sampai jam berapa, Pak? Ya jam 1 sudah, Berarti jam 11, jam 12 11-an, mulai. setengah 12 atau jam 11-an lah. Mhm. Nah, Nah, kalau yang kan ada juga yang 9 jam 8. Kenapa pilihannya, Mbak? Mungkin ingin tahu pilihannya kenapa ada perbedaan waktu dengan yang lain-lain. barangkali ini kemungkinan Pak Ya. barangkali. Ya, karena dia Ini, ketemu. Iya, mengingat-ingat itu habis sholat bisa tidur dulu Oh, bis sampai di rumah. Ya. Ya, habis sholat baru rumah tidur dulu. Hmm. Kalau yang 23 sudah jam 1 itu tidak ada istirahatnya Pak. Hmm. Habis sholat jam 1 langsung masak, langsung makan tidur. Subuh kan enggak kelewat? Oh subuh iya Pak. Tetap juga ya? Tetap Oh, subuh oke. dulu tidur. Iya. Kemudian saya berkeliling tadi, tidak ada rumah ibadah itu biasanya kalau di kota-kota, pusat kota, misalnya Padang misalnya, Iya. ada masjid, ada musala. Saya tidak menemukan kata ada musala di tempat kita. Kenapa tuh, Pak? Kalau musala itu agak khusus itu Pak. Khusus Orangnya yang khusus. maksudnya, Pak? Kalau orang di sini bilang yang musala itu puasanya dahulu. Oh, puasanya lebih dahulu. Lebih dahulu. Sedangkan di kampung kita ini Lubuk Pada ini orangnya melihat bulan. Oh, melihat bulan. Mm-mm. Ilmu tarikatnya. Ilmu tarikatnya melihat bulan. Satariah ya, Pak ya? Satariah. Iya. Nah di situlah sedikit perbedaan. Tapi apakah memang khususnya di Lubuk Pandan tidak ada masalah ya, Pak? Ada. Ada ya? Ada. Kalau di Lubuk Pandan ada. Tapi tidak banyak. Tidak banyak. Tidak banyak. Tidak banyak. Ya. Oh, berarti katakanlah mungkin kalau mereka puasa dulu itu pengertiannya bisa puasa mengikuti pemerintah yang diumumkan pemerintah. Iya. Oh, sementara kita sebagian besar Ya sebagian besar melihat bulan. terikat. Iya terikat. Oke. Untuk aktivitas ibadah harian, misalnya salat 5 waktu, salat Idul Fitri, dan salat Idul Adha dilaksanakan di surau kaum. Fungsi surau kaum tak hanya untuk tempat ibadah saja, tetapi dijadikan juga untuk tempat rapat kaum terhadap berbagai persoalan. Surau kaum sekaligus berfungsi sebagai alat kontrol dari nenek mama, alim ulama terhadap kaumnya, khususnya dalam mengontrol anak kemenakan mereka. Kendati surau kaum adalah tempat ibadah satu kaum atau satu suku, namun tidak tertutup untuk orang kaum lain atau suku manapun. Lalu surau guru. Surau guru adalah surau milik guru agama untuk kepentingan pendidikan menuntut ilmu agama Islam. Siapa saja boleh berguru di sini. Lalu Masjid Nagari. Masjid Nagari digunakan untuk salat Jumat. Hanya salat Jumat saja yang dilaksanakan di masjid ini. Kalaupun ada salat harian, seperti salat 5 waktu, namun pelaksanaannya tidak dilaksanakan secara resmi atau tidak secara berjamaah. Hal ini disebabkan jika salat 5 waktu, salat tarawih, salat Idul Fitri dan Idul Adha dilaksanakan di Masjid Nagari atau yang masyarakat setempat menyebutnya dengan Masjid Raya, maka dapat dipastikan surau kaum akan kosong, sehingga nenek mama tidak bisa mengontrol kaum dan anak kemenakannya. Pelaksanaan salat Jumat di Masjid Nagari atau Masjid Raya ditujukan untuk membaurkan masyarakat di negara tersebut dalam wadah berhimpun atau berbaur dari berbagai kaum. Oke Pak, terima kasih Pak. Ini sebuah ilmu yang luar biasa yang saya dapatkan dan mudah-mudahan bermanfaat. Di sana Firdaus Abi,
itu tadi kaitan kita dengan soal ibadah, dan persoalan ini tidak mempertentangkan, sekali lagi tidak mempertentangkan, tapi inilah bahagian dari nilai-nilai yang ada di masyarakat kita yang begitu luas. Terima kasih dari Negeri Lubuk Pandan, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.